kelas 1 SMA. Ini juz diri ini merupakan gambaran diri yang sesuai dengan juz tertentu dalam Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, tapi tiap orang itu sebenarnya punya juz sendiri-sendiri. Yang orang itu tepat dengan juz tertentu, pasti sifat-sifatnya, kemudian pengalaman hidupnya akan seperti yang digambarkan dalam juz itu. Nah, dengan dikaruniakannya diletakkan itu supaya kita lebih bisa memahami diri kita lewat Al-Quran pada juz ini. Jadi nanti Mas Ismail mau mempelajari Al-Quran untuk mengenal dirinya. Ya, kalau mau saya bantu untuk membukakan. Tapi kalau enggak ya apa? Dan sebenarnya juz itu bisa bisa dikenali sendiri tanpa harus bertanya. Caranya apa? Setiap hari membaca Al-Quran 1 juz, terus dititeni yang paling cocok, paling enak, paling serp dengan diri itu yang mana? Nah, ini juz dirinya pasti. Nah, kalau baca sampai juz 1 sampai 30 belum ketemu, ya diulang lagi. Terus di antara juz itu yang paling cocok dengan dirinya yang mana sampai akhirnya ketemu. Itu bisa dititeni begitu. Tapi kalau mau cara dibantu, ya insya Allah kalau Allah mengizinkan akan dibukakan, dan hanya saya minta bantuan jawaban tinggal iya dan tidak aja. Sebab Mas Ismail, ya, apa benar Mas Ismail itu gampang terganggu daerah THT, pilek, batuk, sariawan? Ya, pilek. Apakah benar Mas Ismail itu sering mengalami dari duduk kemudian berdiri terus seperti pusing? Iya. Apa benar Mas Ismail itu kadang-kadang itu nyimpan sesuatu terus sampai lupa, misalnya makanan tahu-tahu sudah rusak. Nyimpan sesuatu misalnya permen atau apa terus lupa, tahu-tahu sudah terlalu lama. Nah, apa benar Mas Ismail itu pernah dulu waktu apa itu mungkin lagi mandi atau belajar berenang di mana akhirnya kelelep sampai minum air. Gimana itu? Oh, di sumber. Apa benar Mas Ismail itu suka dengan sesuatu yang rapi, misalnya buku itu tertata rapi, lihat itu lebih suka itu, atau pakaian itu yang ya, perasaannya itu maunya seperti itu. Biasa aja. Senang dengan baris berbaris enggak? Enggak. Melihat tentara berbaris gitu senang enggak? Waktu kecil ya senang. Atau pernah punya keinginan untuk jadi tentara? Enggak. Enggak ya. Apa benar Mas Ismail itu pinginnya bisa mengumpulkan punya tabungan? Keinginan. Iya, bisa nabung gitu ya. Merasa nggak kalau menjadi anak kesayangan ayah? Iya. Di antara saudara seberapa sih? Sesaudara berapa? Oh, adik kelas 4 SD. Oh iya. Jawabnya itu bukan karena takut ayahnya toh? Iya, memang merasa menjadi anak kesayangan ya? Jadi kongkon bulat
sholat buat tadi. Iya, iya. Ya, ini yang saya tanyakan itu dari sifat maupun apa itu pengalaman Mas Ismail sebagaimana gambaran pada juz tertentu yang memang bukan kata per kata tapi isyarat-isyarat yang ada pada juz tertentu. Nah, juz tertentu yang dimaksud itu adalah juz 12. Jadi Mas Ismail ini juznya adalah juz 12. Juz 12. Kadang seperti putus asa gitu, walaupun bisa bangkit lagi. Ya, ya, karena dalam diri Mas Ismail itu ada jiwa Nabi Yunus. Yang Nabi Yunus itu dalam mengalami hidupnya itu berputus asa tapi kemudian bisa bangkit lagi. Itu menunjukkan dan juga apa itu di dalam diri Mas Ismail itu ada jiwa Nabi Yusuf. Karena itu Nabi Yusuf itu ahli ekonomi yang suka nyimpan sesuatu untuk nanti. Itu mesti ada keinginan bagaimana supaya bisa nabung sekarang. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi nanti kalau Mas Ismail itu mempelajari secara tekun isi yang ada pada juz 12, maka itu adalah cermin untuk mengetahui dirinya sendiri. Nah, situ supaya diketahui kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, supaya bisa sikap benar sesuai dengan arah. Udah, itu aja. Juz 12 ya. Yang pertama dibaca Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'annya itu sering dibaca. Nanti perlahan-lahan, kalau bisa selesaikan satu juz, baca satu juz. Nanti secara perlahan-lahan artinya dipahami satu ayat. Supaya lebih mengenal diri. Itu ya. Ya udah, itu aja. Oke, monggo. Ya. Kodri, jadi enggak temennya? Tanya. Oh iya, itu namanya Reza Ginanjar, Pak Lutfi. Halo, assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana nggak kelihatan ini? Ini rumahnya di mana ini? Saya di Sawangan Pak Lutfi, Depok. Oh gitu. Apa benar Mas Reza ini lebih sering kena tekanan darah rendah daripada tekanan darah tinggi? Betul Pak Lutfi. Ya. Termasuk orang yang mudah adaptasi ya? Iya betul Pak Lutfi. Ya. Sering nyimpan sesuatu itu sampai akhirnya lupa terus sampai rusak gitu. Lupa sih kayaknya Pak Lutfi. Ya, misalnya uang diselempit-selempitkan di buku, tahu-tahu sudah nyunyut atau apa gitu. Di kantong kayaknya Pak Lutfi. Oh iya. Pengennya itu bisa nambah tabungan saja gitu. Betul Pak. Iya. Ini Akun Jati. akuntan? Iya. Oh, Iya Pak. Iya. Seneng ke tanaman nggak? Suka sih Pak. Iya, tapi nggak bisa ngerawat. Mati saja tanamannya itu. Aku sampai mati. Bener nggak? Bisa nanam tapi nggak bisa ngerawat Pak. Iya. Pernah ada sakit di selangkangan nggak? Atau ini apa itu kalau bahasa Jawa itu istilahnya anyang-anyangen gitu. Anyang-anyangen itu, anyang-anyangen itu. Oh ya, sudah ngerti sudah. Itu ini sudah nikah atau belum? Belum Pak. Belum. Tapi berapa cewek yang sudah di PHP? Ketahuan Reza.
Reza ketahuan. Ini selalu HP cewek Pak Lutfi. Saya nggak anu kok dia sendiri yang ngoyok gitu ya. Salahnya sendiri itu ya Mas Reza ya. Oh iya, sini tenang-tenang, situ sendiri yang ngoyok aja gitu. Iya. Reza kasihan deh. Kalau nggak segera nanti biar ibu carikan aja deh Mas Reza. Nanti jalan-jalan ke Malang ya. Ya. Udah ada gambaran ke Malang kayaknya. Oh gitu. Oh, yang baru sekarang orang Malang. Ya, pandai-pandai adaptasi, mudah menyesuaikan diri. Tetapi ini kalau sudah istilah Jawanya itu kecentok. Kecentok itu misalnya ketemu dengan orang yang betul-betul mengecewakan, itu akhirnya itu betul-betul nggak mau ketemu, nggak mau berhubungan dengan orang itu sama sekali. Pernah terjadi nggak seperti ini? Pernah, Pak. Oh ya. Ya, itu berarti surah 81-nya itu sudah berjalan itu. Jadi kalau nggak cocok itu sudah dilipat-lipat, digulung habis orang itu. Bahaya ini, bahaya ini. Hati-hati kok. Hati-hati kok sama Reza kok. Iya, kalau buat salah itu tanpa maaf itu dilipat habis itu. Hati-hati loh Kodri, hati-hati. Iya. Ntar dilipat-lipat, diuak-uak nanti. Tapi kalau hanya kecil-kecil aja mudah melupakan. Kalau hanya kecil-kecil aja mudah melupakan. Selesai ya selesai. Tapi satu kalau yang sudah jangget itu betul dilipat. Ya, jusnya 12 ya. Ya, Pak Lutfi, terima kasih. Ya. Terus yang kedua tadi namanya siapa? Anak ketiga namanya Agil Hisam Ramadan, Ustadz. Oh ya. Ini umur berapa? Umur 11-12, Ustadz. Mau ke Ya. 12. Anaknya pernah kelelep di air enggak? Nggih, pernah. Ya. Nggih. Dia sering ngeluh pusing. Nggih. Apa benar anak ini agak mudah terserang daerah THT, pilek, batuk, sariawan? Boten Ustadz kalau yang ini. Enggak. Boten. Ya. Ada gejala polip atau amandel enggak ada? Polip atau amandel? Polip boten. Ya. Amandel ada mungkin kecil itu Ustadz. Oh gitu ya. Ya. Nggih. Ini kelihatan paling disayang oleh bapaknya ya? Kadose. Oh gitu, ya, ya. Paling sering diajak pergi-pergi oleh bapaknya. Nggih, nggih. Ya. Tapi anaknya enggak suka, Ustaz. Oh gitu. Anaknya suka nyimpen misalnya makanan apa itu ngumpuli sampai akhirnya lupa. Kalau enggak pernah tahu saya Ustaz kalau enggak pernah tahu. Kalau seneng ngemil. Ya anaknya agak pelit ya? Kalau ini boten Ustaz. Enggak? Lebih loman dari nomor 2. Oh ya ya, sebenarnya unsurnya sama. Ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini ada unsur yang sama. Jadi ada unsur-unsur pelitnya, Anak ini suka lihat baris berbaris atau mungkin dia malah ikut kelompok baris berbaris? Suka, nggih. Ya. Nggih. Kalau mandi ngabis-ngabisin air ya? Nggih. Seneng hujan-hujan? Nggih, leres. Ya. Kadang modelnya itu sok kemeruh gitu, sok tahu gitu. Nggih. Ya. Nggih. Ya.
Kalau sudah muncul tidak suka pada orang itu ya betul-betul nggak mau ketemu, nggak mau, tanpa ampun udah. Nggih, kelihatan enggak sukanya. Ya, ya. Tapi anaknya mudah menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Nggih. Ya. Ya sudah, yang ini jusnya 12. Semua jus 12 nggih Ustaz. Ya. Jadi kalau ini jus 12, tapi kalau yang sama tadi itu yang Izan, yang kakaknya itu punya dasar surah 12. Jadi ada kesamaan di 12. 12-nya itu yang membuat orang bisa berkembang sikap agak pelit atau hematnya karena perhitungan, karena ya inginnya bisa nabung sebagaimana yang Nabi Yusuf yang menganjurkan untuk menabung selama 7 tahun baru digunakan nanti pada masa sulit, masa paceklik.